akan mulai jam oh, kita akan mulai nanti sebenarnya kita mulai jam 20.00 ya. Karena mungkin ada yang masih sholat dan lain sebagainya. Kita mulai jam 20 lebih 10 seperti itu dan ini sudah menunjukkan jam 20 lebih 10. Perlu kita ada tambahan waktu menunggu untuk yang lain, eh, teman-teman peserta. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Jadi Ustaz atau Syekh kita insya Allah hanya bisa mengisi 30 menit. Jadi segera gitu ya. Karena waktu di Mekah sama di sini berbeda. Di sini kita sudah jam 8 malam dan di sana baru mau asar gitu ya. Jadi dimohon untuk peserta kita mulai saja begitu ya. Karena sebentar lagi kita bersama Syekh kita tidak terlalu luang waktu karena perbedaan waktu gitu di Mekah sama ini. Bagaimana Ustaz Wawansyah? Ya, dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dan suri tauladan kita sepanjang masa. Baiklah, yang kami muliakan uh, Tuan Guru Haji atau Ustaz Ahmad Musyaddad yang sudah berada di ruang Zoom kita. Kemudian teman-teman peserta kuliah Quran online yang berbahagia, yang insya Allah semoga pada malam ini dan seterusnya kita bisa istiqomah untuk senantiasa termasuk orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran. Baiklah teman-teman, uh, mengawali perjumpaan kuliah perdana kita pada malam ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun saya Hairul Soleh akan memandu kegiatan kuliah kita pada malam ini. Adapun susunan acara kita pertama pembukaan tadi, kemudian tilawah nanti akan disampaikan oleh Saudara Muslihan, kemudian materi dari Al Ustaz. Nanti yang keempat ada diskusi, adapun nanti ada tanya jawab mungkin yang teman-teman, kemudian penutup sekaligus doa. Eh, kita akan lanjut ke acara kedua karena tadi sudah kita buka dalam hal ini yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muslihan. Kepada Muslihan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب آيات محكمات هن الكتاب فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara Muslihan yang sudah melantunkan dan membuka kegiatan kuliah kita pada malam ini dengan lantunan ayat suci. Wasiat untuk menambah keberkahan ini. Langsung saja yaitu materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kepada Al-Ustaz Ahmad Musyaddad. Kami persilahkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala Rasul Mustafa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Mekah dan malam hari di waktu Indonesia bagian tengah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ini, majelis Quran, majelis yang kita harapkan menjadi tempat turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkucurnya rahmat darinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu komunitas di mana mereka saling membacakan kitabullah di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rasa tenang di dalam hati mereka. Allah akan ikat mereka dengan rasa kasih sayang dan rahmatnya. Allah
Subhanahu wa taala akan utuskan kepada mereka malaikat-malaikat yang menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan dengan bangga menyebut-nyebut mereka di penduduk langit sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, beramal dan hidup dengan Al-Quran. Sebab tidak ada yang mengetahui kenikmatan Al-Quran itu melainkan orang-orang yang secara langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, menghafal ayat-ayatnya, kemudian menerjemahkan makna-makna Al-Quran itu di dalam kehidupan dia, dan mendakwahkan Al-Quran itu sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna Al-Quran yang ada di dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama memulai kuliah Quran ini dengan satu tema penting, yaitu Binaul Ummah bil Quran atau Takwinul Ummah bil Quran, membangun umat dengan Al-Quran. Dalam tema ini setidaknya ada dua kata kunci yang ingin kita ulas, yang ingin kita kaji. Yang pertama adalah kata ummah, dan yang kedua adalah kata Al-Quran. Kata ummah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 47 kali dengan berbagai derivasinya, baik itu yang bentuknya single atau plural, baik itu yang bentuknya mufrad atau jamak. Kata ummah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 47 kali, baik itu bentuknya plural ataupun single ataupun jamak. Mohon yang masih belum mute suara ininya dimatikan, di mute. Baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ummah itu tidak kurang dari 47 kali, menggambarkan betapa makna ummah ini begitu dalam. Syekh Mukhtar Amin As-Sinqiti, salah seorang mufassir asal Mauritania, yang kitab tafsir beliau terkenal dengan Adwa'ul Bayan fi Tafsirul Quran bil Quran yang 10 jilid itu, beliau menganalisa ayat-ayat tersebut dan menyimpulkan setidaknya kata umat di dalam Al-Quran itu ada 4 maknanya. Ada 4 makna kata umat di dalam Al-Quran. Dari sini nanti kita akan mulai. Yang pertama, kata umat, kata ummah gitu ya, di dalam Al-Quran berarti zaman, berarti waktu. Jadi ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 45. Wa qala alladzi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin. Jadi salah satu dari orang yang ditakwil, yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf itu berkata setelah dia ingat ba'da ummatin, setelah umat, setelah sekian waktu dari zaman. Jadi ba'da ummatin, setelah sekian waktu dari zaman. Jadi ummah di dalam surat Yusuf ayat 45 itu artinya zaman. Begitu juga di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran ada kata umat yang berarti zaman. Yang kedua, mana umat di dalam Al-Quran itu adalah syariah, millah, cara hidup. Itu bisa kita lihat misalkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu sering mendatangkan satu argumentasi. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami menemukan nenek moyang kami berada di atas umat, berada di atas syariat, berada di atas cara hidup seperti ini. Ini memang kami temukan cara ini dari nenek moyang kami. Itu jawaban umat-umat terdahulu ketika mereka ditawarkan dakwah kebenaran oleh rasul-rasul mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami telah menemukan nenek moyang kami berada di atas syariat ini, berada di atas tata cara hidup ini.
diungkapkan di dalam Al-Quran dengan ummah. Maknanya adalah cara hidup, syariat, atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, umat di dalam Al-Quran berarti ta'ifatun minan nas, sekelompok orang. Sebagaimana umat yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, umat itu ya artinya sekelompok orang yang memeluk satu agama atau satu kepercayaan dan lain sebagainya. Umat itu, makna yang ketiga ini adalah sekelompok orang. Sebagaimana layaknya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, umumnya kata umat itu berarti adalah sekelompok orang. Sebagaimana dalam firman Allah surat Yunus ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin rasul." Dan setiap umat itu memiliki rasul. Dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utuskan kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut-togut atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat dari kata umat di dalam Al-Quran adalah al-imam. Seseorang yang dijadikan imam. Seseorang yang dijadikan sosok yang patut untuk diteladani. Meski dia satu orang. Tapi disebut di dalam Al-Quran dengan ummah. Contohnya adalah di dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim, sosok yang luar biasa, bapaknya para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang yang patut diteladani, seorang yang menjadi teladan. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan menemukan setidaknya 47 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata umat ini yang tidak keluar maknanya dari 4 makna. Waktu, kemudian syariat atau tata cara hidup, kemudian jamaah atau kelompok orang, dan yang keempat adalah imam, sosok yang patut untuk diteladani. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun umat, membangun manusia, membangun masyarakat, membangun keluarga, atau membangun diri kita secara pribadi memerlukan instrumen. Dan instrumen yang paling penting dari pembinaan kepribadian seseorang, pembinaan keluarga, pembinaan masyarakat, pembinaan tatanan sosial, lingkungan, ekonomi, politik, negara, dan lain sebagainya, instrumen yang paling penting, guidance, yang paling penting, yang tidak boleh dijadikan nomor 2, yang harus dijadikan nomor pertama adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran, kitabullah. Kenapa Al-Quran harus menjadi nomor pertama? Karena kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita di muka bumi ini sepenuhnya adalah dalam rangka mengabdikan diri dengan seluruh makna ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntunan hidup atau manual yang mesti kita gunakan di dalam kehidupan ini adalah manual yang dibuat Subhanahu wa taala, manual yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manual yang sudah diresmikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guidance kita di dalam kehidupan ini, yaitu Al-Qur'an. Kalau orang beli produk elektronik, beli produk otomotif, maka produk-produk tersebut biasanya ada manualnya. Yamaha mengeluarkan mobil, motor, ada buku panduannya. Nggak mungkin kita beli buku, mungkin kita beli mobil atau motor Yamaha, lalu kemudian kita dikasihnya manual Honda atau manual Suzuki dan lain sebagainya. Begitu juga kita beli alat elektronik. Kita beli televisi, kita beli Magicom, kita beli mesin cuci, kita beli kulkas. Kalau mereknya adalah Sharp, nggak mungkin kita
akan menerima manualnya itu manual Panasonic dan lain sebagainya. Karena itu yang kompatibel dengan produk tersebut. Maka kehidupan kita ini, manual yang paling kompatibel adalah manual yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan kitabun ta'abbudiyun faqat. Bukan hanya kitab yang kita baca untuk mendapatkan pahala membacanya saja. Memang iya, memang benar kita membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya kita mendapatkan pahala. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu fungsi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guidance, sebagai petunjuk, way of life. Dia adalah penunjuk jalan kita. Dia adalah pemberi rambu-rambu kita di dalam kehidupan ini. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu cakupannya luas, tidak hanya di atas sejadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tidak di masjid. Islam definisi itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal aqwal az-zahirah wal batinah. Ibadah itu, kata Syekhul Islam, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Baik itu tampak bisa disaksikan oleh mata orang lain ataupun tersembunyi di dalam dada kita. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita, jihad, senyum, kemudian niat untuk berwakaf, kemudian niat untuk orang lain, berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, ikut bergotong royong, membersihkan lingkungan, itu semua adalah ibadah. Dan ibadah itu butuh panduan, butuh guidance. Panduan yang paling utama itu namanya Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran, kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian satu kitab. Itu kitab Al-Qur'an ini, fihi dzikrukum. Di dalamnya ada dzikrukum. Arti dzikrukum itu kata para ulama adalah syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum. Yang padanya, yang dalam kitab itu ada kemuliaan kalian bagi kalian. Ada derajat yang tinggi bagi kalian jika kalian mengikuti rambu-rambu yang ada di dalamnya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mencerna itu dengan akal pikiran kalian? Kata para ulama, kalau kalian menyadari bahwa Al-Quran ini terdapat di dalamnya segala rambu-rambu memperbaiki kalian, terus kalian tidak gunakan dia sebagai petunjuk kalian, enggak layak kalian dikatakan berakal. Karena Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak berakal? Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bahwa indallah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan kita harus memilih Al-Qur'an itu, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai landasan dasar dalam membina kepribadian kita dan membina masyarakat. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu memberikan kemuliaan bagi Anda, bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi presiden, bukan di sisi gubernur, di sisi murabi kita, bukan di sisi guru kita, bukan di sisi orang lain, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama. Bahwa orang yang bukan Al-Qur'an sebagai lightning-nya, sebagai penunjuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 10 tadi. Laqad anzalna ilaikum fihi dzikrukum. Di dunia ini dan akhirat kalian juga akan kemuliaan
dan kebanggaan Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda ayatin taqra'uha. Al-Qur'an itu renungkanlah, hafallah, berinteraksilah dengan Al-Qur'an itu dan baca terus, karena kelak di hari akhirat ukuran kedudukan kalian itu sesuai dengan sejauh mana interaksi kalian dengan Al-Qur'an. Maka ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu barometernya, salah satu ukurannya adalah interaksi seseorang dengan Al-Qur'an. Dan bahkan kemuliaan itu tidak hanya dia sendiri yang akan mendapatkannya, dia akan tertular kepada keluarga besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Quran wa amila bihi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dau'uhu ahsan min dau'is syams." Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu di dalam kesehariannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat yang sinaran cahaya mahkota tersebut itu lebih terang dibandingkan sinar mentari. Allahu Akbar. Inilah yang kemudian memotivasi kita untuk menjadikan anak-anak kita, terlebih awal adalah diri kita sendiri, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjadikan diri kita dan keluarga kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Itu yang pertama. Di Al-Quran ini akan menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran ini akan memberikan tempat kepada orang yang menjadi pemangkunya di hadapan manusia, di hadapan mukminin. Jadi orang yang memiliki interaksi intens dengan Al-Quran, dia adalah seorang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia adalah seorang penghafal Al-Quran, dia adalah seorang yang senantiasa menjadikan kehidupan dia berdasarkan tuntunan Al-Quran, dia akan dan muliakan manusia. Sebagai contoh, kita menemukan di dalam fikih, ketika ada jamaah di satu masjid yang tidak ada imam tetapnya, maka imam sholat itu siapa? Imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Quran. Jadi bukan yang paling tua yang didahulukan, enggak. Bukan yang paling bagus mobil yang dia parkir di pelataran masjid, bukan. Bukan yang paling bagus postur tubuhnya, paling tinggi, paling kekar, tidak. Tapi yang paling baik bacaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum, yang mengimami satu kelompok adalah siapa yang lebih baik bacaannya. Dan ini juga bukan hanya menjadi indikator sholat saja. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan di dalam kepemimpinan apapun. Kepemimpinan dalam satu negara, di kepemimpinan dalam satu wilayah politik, di kepemimpinan dalam satu lembaga yang kita buat, kepemimpinan di ruang kampus, di ruang kelas, salah satu indikatornya, ukurannya adalah hafalan Al-Quran. Tentu untuk melengkapi indikator-indikator yang lain. Ketika misalkan ada dua sosok yang kedua-duanya memiliki kompetensi, maka yang dilihat juga adalah sejauh mana interaksi mereka dengan Al-Quran. Kalau kedua-duanya memiliki kompetensi, tapi si A lebih banyak hafalannya, lebih dekat dengan Al-Quran, maka dialah yang didahulukan dibandingkan si B. Kalau memang kompetensi mereka sama-sama mumpuni. Umar bin Khattab, ketika beliau
berkunjung ketika menyuruh Nafi' bin dan kemudian seorang gubernur atau wali kota Ibnu Abza. Kemudian kata Abza yang kemudian mengatakan bahwa memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Dia adalah ahlul Quran. Itu yang kedua, bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, mereka lebih layak untuk memegang tampuk kepemimpinan. Untuk orang yang di dalam imamatus sholah, mengimami sholah, itu jelas dalilnya valid. Begitu juga memimpin hal-hal yang lain. Al-Quran itu bisa dijadikan indikator. Interaksi dengan Al-Quran akan membangun ma'arifi, sisi membuat seseorang atau membuat masyarakat akan bertambah kualitas intelektual mereka. Anda bisa cek orang yang merupakan ahlul biasanya adalah orang yang jauh dari hoax. Orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, dia akan serampangan menerima berita. Bagian intelektual mengatakan ukuran orang menerima dan menolak hoax itu adalah sejauh mana kapasitas intelektualnya. Orang akan semakin cerdas ketika dia menjadi seorang penghafal Al-Quran. Orang akan menjadi cerdas ketika dia dekat dengan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, apalagi kemudian dia naikkan levelnya, bukan hanya selesai sampai membaca, tapi dia menghafal, bukan hanya selesai sampai menghafal, tapi dia juga memahami makna-makna pesan ilahi yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan dengan itu kita akan bisa membangun masyarakat kita, keluarga kita, diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih intelek, yang lebih mawas, yang lebih cerdas. Ini disampaikan oleh banyak sekali pakar bahwa dari hasil penelitian, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu memiliki kapasitas intelektual yang lebih dibandingkan ketika dia tidak menghafal Al-Quran. Seseorang yang belajar dan mempelajari ilmu apa saja, ketika dia dibarengi dengan menghafal ayat-ayat Allah, maka semakin intens dia menghafal ayat-ayat Allah, menghafal Al-Quran, maka akan semakin bertambah kualitas intelektualnya. Serapan dia terhadap pelajaran dan materi yang menjadi spesialisasi dia. Tentu berbeda seorang dokter spesialis bedah jantung yang biasa-biasa saja dengan dokter spesialis jantung yang hafal Al-Quran. Saya beberapa hari yang lalu tambal gigi, gitu. Tambal gigi ya. Ketika saya masuk ke ruangan dokter konsultasi, lalu kemudian dipersilahkan duduk di kursi diagnosa. Begitu dia akan mulai melakukan operasi tambal gigi itu, yang pertama dia lakukan adalah menyalakan murotal. Itu yang saya rasakan berbeda dengan dokter gigi umumnya kita di Indonesia. Jadi begitu saya sudah nyandarkan kepala itu, murotal itu sudah mulai terdengar di sekeliling ruangan. Jadi kita merasa satu kenyamanan, tentunya yang membersamai proses pengobatan yang kita rasakan. Itu yang ketiga tadi ya, bahwa Al-Quran itu menjadikan pribadi ataupun komunitas, keluarga, masyarakat itu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dibandingkan ketika
masyarakat itu hampa dari nilai-nilai Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu juga memiliki pengaruh besar dalam menghadirkan ketenangan di dalam jiwa. Selain Al-Quran itu membangun intelektualitas, nilai-nilai kognitif, Al-Quran itu juga menjadikan hati itu menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang? Masyarakat yang dibangun dengan Al-Quran adalah masyarakat yang hatinya tenang. Masyarakat yang tidak mudah galau. Masyarakat yang tidak mudah gelisah. Rumah yang diisi dengan Al-Quran, kata Nabi SAW, merupakan rumah yang tidak hening, tidak hampa. Sebaliknya rumah yang tidak ada Al-Quran di dalamnya kabaitil kharib. Seperti rumah yang angker. Seperti rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Tapi rumah yang makmur itu adalah rumah yang di dalamnya ada ibu, ada bapak, ada anak, itu membaca Al-Quran. Hati yang hampa, betapapun materi ada di sekelilingnya, adalah hati yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Di San Francisco ada jembatan namanya Golden Gate. Itu kalau antum cek di YouTube atau di tulisnya San Francisco Golden Gate. Itu jembatan tempat orang bunuh diri. Lebih ratusan bahkan ribuan orang yang sudah menceburkan diri dari atas jembatan itu. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai menepi, nggak ada orang lain, kemudian dia naik, udah itu artinya dia mau bunuh diri. Sehingga akhirnya otoritas San Francisco itu meletakkan beberapa sisi CCTV untuk memantau kalau ada orang-orang yang sudah mulai mendekat, disiapkan di bawahnya itu instrumen agar dia tidak mati. Tapi sebelumnya udah sampai ratusan ribuan bahkan orang yang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka tidak tahu cara untuk menjadikan hati mereka itu menjadi tenang. Kisruh dengan istri, kisruh dengan teman, kisruh dengan tetangga, kisruh dengan anak, dan dengan mertua. Kalau jauh dari Al-Quran, maka pelampiasannya adalah hal-hal yang negatif. Al-Quran akan menjadikan hati itu menjadi hidup. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Imam Nawawi mengatakan afdalul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Dan yang kelima, ini yang terakhir, bahwa membangun kepribadian Al-Quran dengan Al-Quran, membangun kepribadian dengan Al-Quran akan menghasilkan sosok-sosok manusia yang memiliki kepribadian yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik, yang lebih lurus, yang lebih benar. Sesuatu yang paling hebat, sesuatu yang paling strategik, sesuatu yang paling mudah, sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling bagus. Al-Quran menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang disiplin. Kalau orang berinteraksi dengan Al-Quran, katakanlah dia seorang hafiz, maka dia akan menjaga hafalan Al-Qurannya itu dan memurojaahnya, sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan orang yang tidak membaca Al-Quran. Al-Quran akan membuat seseorang itu menjadi itqan, menjadi profesional. Al-Quran akan menjadikan seseorang itu hubbut thaharah, suka bersih-bersih. Karena kalau kita akan membaca Al-Quran atau memurojaah Al-Quran, minimal kita wudhu. Jadi Al-Quran itu akan membuat lifestyle yang lebih baik, yang lebih hebat dibandingkan seseorang itu tidak menghafal Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran.
Maka dengan 5 hal ini kalau kita breakdown dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kita ajak mereka untuk bertilawatul Quran, menghafal Al-Quran seayat demi seayat, kemudian mentadaburi Quran, lalu mendakwahkan Al-Quran, maka itu akan menghadirkan tatanan masyarakat yang hebat, yang madani, sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah. Ikhwan dan akhwatillah, ini sudah azan, sudah mau qomat di Mekah. Mungkin kita skip 5-10 menit. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 insya Allah saya hadir. Ada waktu diskusi mungkin 10 sampai 20 menit. Saya izin sholat asar dulu. Mungkin dilanjutkan diskusi oleh pemandu. Ya. Silahkan dilanjut dulu ya. Yes, yes. Jazakumullah khairul jaza. Insya Allah kita tunggu sambil menunggu Ustaz ya untuk sholat asar yang dalam hal ini beliau sedang berada di Mekah ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan terkait perkuliahan kita. Jadi insya Allah ada perkuliahan kita ini adalah perkuliahan Al-Quran dan Al-Hadis gitu teman-teman peserta. Jadi ada 2 pekan Al-Quran dan 2 pekan hadis. Insya Allah untuk pengisinya sendiri nanti ada Ahmad Musyaddad dan Ustaz Zainuddin. Ustaz Zain, Ketua IKADI Kota NTB gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, eh, dimohon untuk eh, menyiapkan pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung, berhubung apa namanya, mumpung ini gratis gitu bahasanya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa diinformasikan atau diajak biar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, terutama dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan dalam kehidupan bersosialisasi kita sama masyarakat. Adapun untuk teman-teman yang ingin berimpak, mungkin bisa disalurkan lewat rekening yang tertera di brosur yang sudah disebar seperti itu. Sekali lagi, teman-teman yang hadir hari ini, tafadholi untuk mengajak kerabat, saudara, keluarga untuk bisa gabung mumpung ini gratis dan insya Allah akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Jadi ini adalah mingguan kita seperti itu ya, setiap malam Senin atau uh, Ahad malam gitu ya. Jadi peserta di sini tidak hanya berasal dari Lombok, tapi juga tersebar berdasarkan data yang masuk. Ada yang dari Bima, ada yang dari Sumbawa seperti itu ya. Ada yang dari Dompu dan luar NTB. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ustaz Wawansyah, untuk kegiatan kuliah Quran kita pada perdana malam hari ini. Sambil menunggu, enggak apa-apa mungkin pertanyaan raise hand, Pak. Oh ya, boleh teman-teman yang ingin bertanya silahkan eh, boleh di grup ya, di grup WA, boleh dituliskan pertanyaannya nanti biar Anda sampaikan, Anda bacakan ulang kepada Ustaz untuk dijawab seperti itu. Dengan mencantumkan nama dan pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma jahilna ya wa dhakkirna minhu ma nusina waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana li sudurina dhiya'a wa li absarina jala'a wa li asqamina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa wa 'anil nari mukhallisa ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan wa 'afafan ya dzal jalali wal ikram. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairul jaza. Sekali lagi Al-Ustaz untuk pertemuan malam ini. Untuk teman-teman kami ingatkan kembali insyaallah seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk pertemuan kita ada 2 pekan Al-Quran dan 2 pekan hadis. Nah, yang mengisi kuliah kita adalah Ustaz Ahmad Musyaddad dan Ustaz Zain selaku Ketua IKADI di Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi untuk diingatkan bahwa bagi teman-teman yang meresume nanti bisa dikirimkan ke admin di WA Group hasil resume pertemuan kita pada malam ini. Nanti resume terbaik akan diberikan door prize seperti itu dan akan diumumkan minggu depan ketika kuliah kita akan dimulai seperti atau pertemuan kedua kita. Seperti itu. Demikian mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Al-Ustaz tetap sehat selalu dan senantiasa dalam keberkahan. Dan kita semua juga sehat selalu dan senantiasa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan perdana kuliah online tentang Al-Quran pada malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Saya pamit ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.